حي على الفلاح. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده وبعد. Para hadirin jamaah Masjid Al-Falah yang saya muliakan, alhamdulillah pada siang hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan salah satu kewajiban dari kewajiban-kewajiban kita selaku seorang muslim, yaitu kewajiban melaksanakan salat zuhur, dan alhamdulillah kita sudah selenggarakan secara berjamaah yang dilanjutkan dengan kajian yang insya Allah tidak terlalu lama. Ma'asyiral muslimin, a'azzallahu wa iyyakum. Kajian kita pada siang hari ini terkait dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat di dalam surat Al-Imran ayat 36, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, saya membacakan potongan ayat, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa laysa dzakaru kal untha. Dan anak laki-laki tidaklah seperti anak perempuan. Ini potongan ayat dari surat Al-Imran ayat 36. Frasa ini yang akan sedikit kita bahas. Potongan ayat ini, kata Syekh Umar bin Abdullah Al-Muqbil, ini merupakan kaedah Al-Quran yang sangat agung, yang menunjukkan kesempurnaan ilmu dan hikmah Allah Subhanahu wa ta'ala, serta kemahakuasaan Allah kepada hambanya. Allah menciptakan makhluknya ada dua jenis, laki-laki dan perempuan. Tidak ada jenis yang ketiga. Ya. Jadi yang ada laki-laki dan perempuan. Tidak ada jenis gabungan antara laki-laki dan perempuan. Itu menyalahi kodrat, menyalahi fitrah. Dan Allah Azza wa Jalla menciptakan laki-laki dan perempuan dengan perbedaan dalam fitrah, fungsi, dan tanggung jawab. Allah membedakan laki-laki dan perempuan bukan untuk merendahkan. Namun diciptakan memang berbeda secara fitrah, fungsi, dan tanggung jawab untuk agar masing-masing memiliki atau dan menjalankan tugas sebagaimana mestinya, dan perbedaan itu berfungsi untuk saling melengkapi. Ada kesamaan antara laki-laki dan perempuan, yaitu kedudukan yang setara di sisi Allah. Tapi fungsi tugas Allah bedakan. Walaysa dzakaru kal untha. Dan Allah membedakan memang sejak awal penciptaan. Maka dari struktur penciptaan atau fisik itu berbeda. Demikian pula psikologisnya juga berbeda. Dan ini alhamdulillah sudah
dijelaskan dalam kajian-kajian penelitian-penelitian ilmiah, perbedaan yang memang ada pada diri laki-laki dan perempuan dari aspek psikis, fisik. Dan itu sudah ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka menyamakan dan mendudukkan sejajar dalam semua hal itu justru merusak fitrahnya wanita. Itulah yang digaungkan oleh kaum feminisme, termasuk kaum liberal. Mereka ingin merusak wanita dengan slogan-slogan apa? Persamaan. Dengan slogan-slogan kedudukan yang setara, kesetaraan, persamaan. Bahkan mereka meneriakkan keadilan. Seolah-olah membedakan laki-laki dan perempuan itu bertentangan dengan prinsip keadilan. Namun bagi umat Islam, laki-laki dan perempuan memang berbeda. Allah tegaskan ini. Ma'asyiral muslimin a'azzallahu wa iyyakum. Surat Al-Imran ayat 36 terkait dengan firman Allah walaysa dzakaru kal untha ini ada sebab turunnya atau ada cerita di balik ayat ini di mana istrinya Imran bernazar agar anaknya kelak menjadi pelayan pengabdi Baitul Maqdis. Dia bernazar agar anaknya nanti menjadi pelayan, pengabdi Baitul Maqdis. Maka ketika ia melahirkan, ternyata anaknya perempuan. Siapa nama anaknya? Siti Maryam. Maryam ibunda dari Isa alaihi salatu wassalam. Anaknya perempuan. Padahal dia pengen anak ini, dia berharap anak ini anak laki-laki. Kenapa? Karena dia ingin anaknya menjadi pelayan, berkhidmah di Baitul Maqdis. Ternyata yang keluar perempuan, lalu dia berkata, walaysa dzakaru kal untha, dan anak laki-laki tidaklah seperti anak perempuan. Kenapa? Karena anak laki-laki itu terkait dengan kesanggupan memikul beban itu lebih kuat dibandingkan dengan perempuan. Ya. Dia punya kekuatan fisik yang tidak dimiliki oleh kaum wanita. Ma'asyiral muslimin, maka Allah Azza wa Jalla mentakdirkan seorang wanita yang lahir. Maka lahirlah seorang wanita bernama Maryam. Dan kemudian dari Maryam lahir seorang anak laki-laki yang menjadi Nabiullah alaihi salatu wassalam, yaitu Nabiullah Isa alaihi salatu wassalam. Ma'asyiral muslimin, kembali kepada frasa ini, walaysa dzakaru kal untha. Laki-laki tidak sama dengan perempuan. Maka di dalam Islam ada hukum-hukum yang terkait dengan masalah perbedaan antara laki-laki dan perempuan, di antaranya perbedaan dalam hukum waris. Perbedaan dalam hukum waris. Laki-laki mendapatkan 2 bagian, perempuan mendapatkan 1 bagian. Dan ketetapan Allah ini, jika ditelusuri, dikaji secara mendalam, tentu bagi orang-orang yang berakal dan bijak akan menemukan hikmahnya. Kita tahu bahwa sudah merupakan sunnatullah. Laki-laki adalah sosok yang dituntut untuk, atau sosok yang dituntut bertanggung jawab mengeluarkan berbagai macam biaya. Di dalam Islam, laki-laki itu yang bertanggung jawab memberi nafkah. Kalau ada diat, laki-laki yang membayar diat. Kalau mau menikah, laki-laki yang membayar mahar. Perempuan sebagai pihak yang menerima. Ini kalau kita mau cari hikmahnya, di antaranya seperti itu. Dan itu berlaku secara umum.
Walaupun dalam kasus-kasus tertentu ada perempuan-perempuan yang mereka bertanggung jawab menafkahi, tapi itu tidak boleh merubah ketentuan Allah. Karena yang menjadi patokan adalah apa yang menjadi keumuman, bukan kasus-kasus yang sifatnya khusus. Itu kalau kita mau mencari hikmahnya, kenapa kok warisan itu laki-laki lebih banyak dibandingkan perempuan. Makanya ma'asyiral muslimin, di dalam kehidupan berumah tangga, laki-laki tidak boleh berdiam diri, apalagi mengandalkan nafkah dari istrinya. Itu kebalik, Pak. Laki-laki harus berupaya, berusaha. Itulah salah satu bentuk dari tanggung jawab laki-laki diangkat sebagai pemimpin di dalam rumah tangganya. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa." Laki-laki itu qawwam, pemimpin, dan di antara bentuk tanggung jawab qawwamnya adalah dia menjadi orang yang bertanggung jawab dalam memberi nafkah, memberi kehidupan bagi keluarganya. Oleh karena itu dalam persoalan waris, laki-laki diberi lebih dibandingkan dengan kaum wanita. Demikian pula ada perbedaan dalam persaksian laki-laki dan perempuan, sebagaimana Allah firmankan di dalam surat Al-Baqarah ayat 182. Allah berfirman yang artinya, dan persaksikanlah dengan 2 orang saksi dari laki-laki di antaramu. Jika tidak ada 2 orang laki-laki, maka boleh seorang laki-laki dan 2 orang perempuan dari saksimu. Namun ini tidak semua persaksian. Hanya persaksian-persaksian tertentu di mana perempuan dan laki-laki dibedakan. Tentunya ini pembahasan masalah fikih. Ma'asyiral muslimin, a'azzallahu ayyakum. Ketetapan bahwa laki-laki dan perempuan berbeda, dan ini berimplikasi pada perbedaan fungsi, tugas dan peran sosialnya, ini merupakan ketetapan Allah. Dan siapa yang melanggar sunnatullah, maka kehancuran, Pak. Anda lihat di negara-negara yang perempuannya disetarakan, bebas, kerusakan moral yang terjadi. Sehingga aktivis-aktivis yang dulunya membela soal kesetaraan ini melihat berbagai macam kerusakan, Pak. Sampai-sampai mereka di kalangan barat sendiri, banyak aktivis-aktivis yang kemudian melihat kerusakan itu, dan akhirnya mereka mengakui bahwa persamaan ide, persamaan antara laki-laki dan perempuan itu tidak bisa diterapkan secara dalam kehidupan sehari-hari, Pak. Itu justru akan menyiksa wanita, merusak tatanan keluarga, dan merusak secara masyarakat secara umum. Ini banyak sekali komentar dari aktivis-aktivis barat, Pak. Kita sebetulnya tidak perlu komentar itu, tapi perlu dihadirkan karena sebagian orang Islam tidak percaya dengan ajaran agamanya. Merasa bangga dengan kebudayaan, dengan kebiasaan, dengan pemikiran orang-orang di luar Islam. Itu merasa bangga. Maka muncul gerakan-gerakan yang ingin mensejajarkan laki-laki dan perempuan. Gerakan yang menyuruh wanita keluar dari rumahnya. Gerakan yang menyuruh wanita bercampur baur dengan laki-laki. Bahkan ketika ada pemisahan di dalam dunia pendidikan laki-laki dan perempuan, itu ada yang marah, ada yang memberikan kritikan yang tajam. Dan itu sudah dari dulu. Namun yang membuat hati kita sedih itu, kalau itu muncul dari orang Islam, Pak. Kalau dari orang di luar Islam itu wajar. Kalau dari barat, orang-orang yang tidak beragama dengan agama Islam, mereka minta disejajarkan hukum waris harus sama, itu wajar. Karena mereka tidak mengerti agama. Yang tidak wajar itu kalau ada orang Islam yang justru menjadi agen-agen mereka, dan mereka di Indonesia ini menggunakan berbagai macam nama. Ada liberalisme, ada feminisme, termasuk sekularisme.
Isme-isme yang ingin merusak apa yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Maka hati-hati kita sebagai seorang muslim, jangan sampai terbawa pada arus budaya-budaya yang itu justru merusak agama kita. Ma'asyiral muslimin, ikutilah aturan Allah. Apa yang Allah perintahkan bagi laki-laki dan perempuan kita taati, Pak. Melanggar, maka yang akan terjadi kerusakan di dalam rumah tangga sampai kerusakan di dalam masyarakat kita. Coba antum tengok sekarang. Mohon maaf, Pak, perselingkuhan terjadi. Perceraian diakibatkan perselingkuhan. Kenapa? Ketemu wanita-wanita di jalan, di kantor-kantor, Pak. Tidak ada batasan. Pergaulan tidak dibatasi. Mohon maaf, sampai gonceng-goncengan. Pulang bareng. Awalnya katanya teman, sohib. Akhirnya menjadi selingkuhan. Ya. Semua. Antum lihat, masyarakat yang tidak mengikuti aturan Allah, yang ingin menyamakan laki-laki dan perempuan, yang akan terjadi adalah kerusakan. Maka kita sebagai seorang muslim hendaknya punya tanggung jawab. Ayo kita didik anak-anak kita dari keluarga kita, Pak. Jangan sampai terbawa arus-arus yang justru merusak ajaran agama Allah Subhanahu wa taala. Laki-laki dan perempuan berbeda dan ada fungsi dan tugas masing-masing. Perempuan ketika menjadi ibu rumah tangga itu adalah kehormatan yang luar biasa. Itu adalah penghormatan yang istimewa. Itu bukan sesuatu yang melecehkan, merendahkan, tapi itu tugas yang luar biasa. Jangan sampai kita mengikuti gambaran-gambaran di luar bahwa wanita yang tidak keluar itu adalah wanita, itu adalah perbuatan merendahkan. Bukan, justru mengeluarkan wanita, menjadikan wanita barang seperti barang dagangan, itulah sikap melecehkan dan merendahkan kaum wanita. Dan alhamdulillah, Islam, agama yang turun dari langit, agama wahyu, telah mengangkat derajat wanita dengan derajat yang sangat tinggi dan memuliakan mereka. Dan terakhir, kata-kata walaysa dzakaru kal untha, laki-laki dan sama dengan perempuan, Pak, termasuk dalam menyikapi istri kita, anak-anak kita. Istri kita perempuan, mereka punya psikis yang berbeda, fitrah yang berbeda. Anak perempuan jangan disamakan dengan anak laki-laki. Itu ada konsekuensinya, Pak. Ya, ini perlu kita pelajari cara bagaimana dengan wanita. Ya, bisa antum saksikan sudah banyak penelitian-penelitian. Wanita itu diantaranya banyak berbicara, gampang emosian, gampang terbawa suasana. Apalagi ada penelitian ketika wanita hamil, otaknya itu menyempit, dan banyak penelitian yang lain. Itu harus juga difahami oleh laki-laki. Itulah mengapa wanita itu dibatasi dalam peran-peran sosialnya. Boleh berperan, tapi jangan tinggalkan kehidupan rumah tangga. Allah ingatkan, rumah itu tempat yang pertama. Waqarna fi buyutikunna, kata Allah. Hei wanita-wanita, tetaplah kalian di dalam rumah kalian. Naam, sekali lagi, bukan berarti tidak boleh keluar. Boleh keluar, boleh berperan di luar. Tapi yang pertama, dia harus menyelesaikan urusan rumah tangganya. Rumahnya dia harus menjadi orang yang bertanggung jawab. Itulah tempat pertama. Baru kemudian dia boleh berperan sebagai peran-peran sosial yang memang itu bermanfaat dan tidak melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.